Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Seperti biasa, silakan berdoa dulu sebelum mulai pelajaran ya. Dan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan pandemi yang masih banyak di negara kita, maka mantra kita yang selalu ibu ingatkan, jangan lupa ya untuk cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan memakai masker ya. Oke. Untuk kali ini, untuk materi administrasi transaksi, kita mulai masuk membahas kepada sesuai dengan judulnya SOP administrasi transaksi. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh mengenai SOP administrasi pembelian tunai, kemudian SOP administrasi penjualan tunai, dan SOP administrasi penjualan kredit ya. Ibu tidak akan membahas secara rinci hal ini ya, ibu berikan secara garis besar saja ya. Kalau kamu ingin jelas lagi bisa lihat di buku cetaknya, nanti bisa pinjam di sekolah ya. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk yang pertama, SOP administrasi pembelian tunai ya. SOP tahu ya, standar operasional prosedur. Artinya apa? Apa hal-hal yang harus dijalankan dalam administrasi pembelian tunai ya. Disimak ya. Yang pertama, SOP administrasi pembelian tunai yaitu bukti permintaan bagian penjualan atau produksi. Apa buktinya? Yaitu dari surat permintaan. Ini ya yang pertama ya, yang harus ada dalam SOP administrasi pembelian tunai. Kemudian yang kedua, survei pasar. Survei pasar apa artinya? Yaitu mengirimkan surat penawaran atau order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik ya. Kemudian selain survei pasar, apalagi SOP-nya? Yaitu perusahaan yang menjadi supplier barang ya. Apa maksudnya di sini? Perusahaan yang menjadi supplier ini adalah perusahaan yang mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. Itu artinya ya. Kemudian berikutnya, apalagi SOP-nya? Memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik. Jadi dalam hal ini harus dilihat, dipertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan pasca jual. Kemudian ada lagi surat pesanan yang ditandatangani oleh kepala bagian pembelian tentunya ya, dan direktur utama perusahaan. Itu salah satu SOP-nya. Apalagi SOP yang lain? Yaitu pembuatan perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang akan dibeli, seperti garansi, return barang, dan informasi penting lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya pemeriksaan barang. Pemeriksaan barang ini siapa yang melakukan? Yaitu ahlinya sesuai dengan pesanan atau tidak ya. Artinya di sini apakah kualitas barang itu baik atau tidak, ataupun kuantitasnya cukup atau tidak. Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan ya. Kemudian ada lagi, kalau memang semuanya sudah clear, sudah bagus, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Itu ya nak ya. Yang pertama SOP administrasi pembelian tunai. Berikutnya ada lagi yang namanya SOP administrasi penjualan tunai. Kalau tadi pembelian, sekarang penjualan ya. Paham ya? Dibedakan loh nak, mana yang pembelian, mana yang penjualan. Kalau pembelian itu kita yang membeli, kalau penjualan nanti barang yang sudah kita beli itu akan kita jual. Nah, apa SOP-nya? Yang pertama yang menjadi SOP-nya yaitu permintaan pelanggan yang dibuktikan dengan surat permintaan atau biasa disilakan dengan order ya. Kemudian yang kedua,
Sama halnya ada negosiasi. Apa itu negosiasi? Adanya rundingan ataupun komunikasi ya antara pihak penjual dengan pihak pembeli ya. Pertemuan ini buktinya bisa berupa notulen ya atau catatan-catatan kesepakatan sementara. Kemudian apalagi SOP-nya? Membuat dan menandatangani surat perjanjian. Apa buktinya ini? Yaitu adanya surat perjanjian. Kemudian berikut ada yang disebut dengan faktur ya. Faktur ini merupakan bukti jual beli ya. Yang mana faktur ini harus dibuat secara benar dan teliti. Kemudian selain faktur ada lagi barang dagang sebelum dijual. Nah, harus diperiksa sesuai dengan pesanan pembeli atau tidak, cacat atau tidak. Nah, ini juga merupakan SOP ya. Jadi sebelum barang tersebut kita jual harus diperiksa terlebih dahulu, baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya. Kemudian berikutnya cocokkan invoice. Invoice istilah lain untuk faktur ya. Yang asli dan yang rangkap ya. Jika cocok, terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti ya. Kemudian berikutnya buat bukti penerimaan uang atau kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Kemudian terakhir mengirimkan barang yang dijual dengan cepat ya. Jadi ini artinya setelah prosedur dari awal sampai akhir kita jalani, terakhir yaitu mengirimkan barang yang dijual dengan cepat dan memastikan keutuhannya sampai ke tangan konsumen. Jadi itu ya prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk administrasi penjualan tunai. Dipahami ya nak? Oke, untuk hari ini selain SOP administrasi penjualan tunai, satu lagi yang ibu tambahkan ya nak, yaitu SOP penjualan kredit. Kalau tunai itu biasanya orang langsung membayar secara penuh, tapi kalau kredit, paham ya bahwa ini pembeliannya atau pembayarannya nanti dilakukan secara cicilan atau diangsur ya. Oke, untuk SOP administrasi penjualan kredit ya. Penjualan ataupun dalam hal ini langkah-langkahnya yang harus dipahami. Yang pertama, permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan. Itu yang pertama ya, atau disilakan dengan order ya, atau surat order. Kemudian apa berikutnya? Yaitu negosiasi ya. Negosiasi seperti yang ibu katakan tadi, ini merupakan perundingan atau percakapan ataupun pertemuan berupa notulen atau hasil pertemuan yang termuat kesepakatan-kesepakatan. Kemudian apalagi yang ketiga, aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Nah ini calon pembeli ya, aplikasinya bagaimana, apakah akan dibayar secara berapa bulan, kemudian juga apa dalam setahun dan lain sebagainya. Itu maksudnya aplikasi. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu periksa formulir aplikasi kredit. Misalnya kesesuaian dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Jadi ini tugas SOP berikutnya. Kemudian setelah kita periksa bukti-buktinya ternyata cukup, maka boleh kita lakukan berikutnya yaitu survei. Nah survei ini biasanya kita melakukan penelitian kepada calon pembeli ya. Nah untuk survei ini juga ada formulirnya, formulir survei namanya, yang terisi lengkap. Hasil survei inilah nanti yang akan dijadikan rekomendasi ya untuk kondisi real calon konsumen ya. Karena kalau penjualan secara kredit ini kita harus tahu konsumen tersebut kondisinya seperti apa, ekonominya bagaimana, mampu nggak kira-kira dia nanti mencicil, atau rumahnya di mana. Itu yang harus kita survei. Kemudian kalau dari hasil survei sudah kita dapatkan, maka terakhir yaitu persetujuan dari manajer bagian kredit yang dibuktikan dengan
ditandatanganinya formulir aplikasi kredit ya. Oke, nah itu ya untuk SOP administrasi penjualan secara kredit. Nah, Ibu yakin dari apa yang sudah Ibu berikan tadi, tolong dipahami, tolong dimengerti. Dan sebagai oleh-oleh terakhir dari apa yang sudah Ibu berikan, coba ya nak didengar apa yang Ibu katakan ini dengan teliti. Kemudian jangan didengar aja, dikerjakan ya. Tugasnya buat rangkuman bahan ajar di atas dan hasil rangkuman dikirim ke Spada. Kalau ada yang kurang paham boleh japri Ibu nak, nanti Ibu akan jelaskan. Nah, dari awal sampai akhir sampai dengan tugas, Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.